Selamat pagi, perkenalkan saya atas nama Novita Kurniati, saya selaku moderator dari kelompok 1. Pada kesempatan ini saya persilakan kepada teman-teman pemateri untuk memaparkan materinya. Baik, perkenalkan nama saya Hermina Mandes, saya sebagai pemateri 1. Langsung saja saya akan membaca materinya dengan judul Makan dengan benar untuk hamilan yang sehat. Seorang wanita hamil memenuhi kebutuhan gizinya sendiri serta kebutuhan bayinya yang sedang berkembang. Tetapi tidak berarti dia membutuhkan makanan 2 kali lebih banyak. Faktanya, kebanyakan wanita mungkin bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan hanya dengan menambahkan cairan sehat atau makanan kecil ke dalam asupan harian mereka. Secara umum, kebutuhan kalori tidak meningkat sampai awal trimester kedua. Pada saat itu, kebutuhan kalori seorang wanita akan bergantung pada berat badannya sebelum hamil, kecepatan pertambahan berat badannya, aktivitas fisiknya. Rata-rata seorang wanita hamil membutuhkan sekitar 340 kalori ekstra per hari selama trimester kedua dan 450 ekstra kalori sehari selama trimester ketiga. Tapi ini hanya perkiraan, bukan anjuran standar untuk setiap ibu hamil. Makanan yang sehat untuk ibu hamil itu yang pertama, protein. Protein penting untuk pertumbuhan dan kebutuhan protein wanita hamil terus meningkat saat janin tumbuh dan wanita tersebut bertambah gemuk. Perkiraan kandungan protein berbagai makanan. Yang pertama, gram jumlah makanan. Susu 8 ons atau 1 sampai setengah ons keju. Daging unggas, ikan, telur 1 ons. Kacang setengah cangkir 7. Kacang-kacangan 1 ons atau kacang 1 sendok makanan. Roti 1 iris, nasi setengah cangkir, sayuran setengah matang, dan buah-buahan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Francisca Daiman Gasul. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri 1. Serat ada di dinding sel tubuh dan membentuk bagian struktural yang keras dari tumbuhan. Jadi, makan lebih banyak serat berarti makan lebih banyak buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan roti, serta sereal dari gandum utuh. Pengolah cenderung menurunkan kandungan serat. Misalnya, jus apel dan jus jeruk memiliki serat yang sangat sedikit dibandingkan dengan apel dan jeruk utuh. Selain itu, makanan yang dibutuhkan dengan tepung terigu halus memiliki serat yang lebih rendah dibandingkan dengan makanan yang terbuang dari tepung terigu 100% atau biji-bijian. Karena serat menyerap air, penting untuk minum banyak cairan saat menambahkan serat ke dalam makanan untuk mencegah sembelit. Kebutuhan vitamin selama kehamilan. Selama kehamilan, kebutuhan banyak vitamin meningkat, termasuk folat, vitamin A, vitamin C, dan sebagian besar vitamin B. Seorang wanita hamil yang makan cukup buah-buahan, sayuran, dan roti yang diperkaya dan produk sereal biasanya dapat memenuhi kebutuhan akan vitamin tambahan. Selain itu, banyak dokter meresepkan suplemen prenatal untuk membantu memenuhi kebutuhan vitamin. WIC berfokus pada 3 vitamin penting selama kehamilan: folat, vitamin A, dan vitamin C. Persyaratan mineral selama kehamilan. Seperti vitamin, sebagian besar kebutuhan mineral meningkat selama kehamilan. Hal ini terutama berlaku untuk remaja hamil yang masih dalam masa pertumbuhan dan memiliki kebutuhan mineral yang lebih tinggi terkait pertumbuhan, yaitu kalsium, fosfor, seng, dan magnesium. Selama kehamilan, WIC menekankan dua mineral utama,
zat besi dan kalsium. Kedua mineral ini tidak hanya penting bagi kesehatan wanita, tetapi banyak wanita baik hamil maupun tidak hamil tidak mendapatkan cukup mineral ini setiap hari. Zat besi. Selama kehamilan, zat besi membantu daerah ibu dan daerah bayi membawa oksigen. Volume daerah seorang wanita meningkat sekitar 50% selama kehamilannya. Jadi tidak mengheran jika rekomendasi untuk zat besi juga meningkat. Dari 18 sampai hari sebelum kehamilan menjadi 27 hari selama kehamilan. Jika sebuah wanita tidak mendapatkan cukup zat besi untuk memenuhi kebutuhannya, daerah merahnya tidak dapat membawa banyak oksigen. Dan seiring waktu terjadi kekurangan zat besi, anemia dapat berkembang. Perkenalkan, nama saya Mariandai. Saya lanjut baca materi 1. Kalsium. Kalsium sangat penting untuk kesehatan tulang, tidak hanya selama kehamilan, tetapi juga sebelum dan sesudah kehamilan. Asupan yang direkomendasikan untuk seorang wanita adalah 1000 mg per hari. Terlepas dari apakah dia sedang hamil, tidak hamil, atau menyusui. Namun remaja membutuhkan lebih banyak kalsium karena tulang mereka masih tumbuh. Rekomendasi untuk remaja perempuan di bawah usia 19 adalah 1300 mg per hari. Ini berlaku untuk remaja hamil, tidak hamil, dan menyusui. Air atau cairan. Kebanyakan orang tidak menganggapnya sebagai nutrisi penting, tetapi air diperlukan untuk kesehatan dan berlangsungan hidup. Selain itu, minum air putih selama kehamilan dapat membantu mengurangi sembelit. Menganjurkan agar wanita hamil minum setidaknya 8 cangkir cairan setiap hari. Faktor-faktor seperti suhu Texas yang panas dapat meningkatkan kebutuhan cairan. Meskipun air seharusnya menjadi penyebab sebagian besar cairan yang dikonsumsi wanita, makanan dan minuman lain juga menambah asupan cairan harian. Suplemen vitamin mineral prenatal. Banyak dokter yang secara rutin meresepkan suplemen vitamin mineral prenatal selama kehamilan. Suplemen prenatal sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan zat besi, karena banyak wanita hamil tidak mendapatkan semua zat besi yang mereka butuhkan melalui makanan saja. Demikian pula, vitamin prenatal memberikan asam folat ekstra selama kehamilan, serta nutrisi lainnya. Tapi ingat, meskipun pil vitamin mineral harian dapat membantu mengisi kekosongan, itu bukan pengganti diet yang sehat. Diet vegetarian selama kehamilan. Dengan membuat pilihan makanan yang cermat, vegetarian dapat memenuhi kebutuhan gizinya selama kehamilan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan cukup nutrisi utama yang biasanya disediakan oleh produk hewani. Banyak hal tergantung pada seberapa ketat dietnya. Vegan adalah yang paling ketat karena mereka sama sekali tidak makan produk hewani. Lacto-vegetarian memasukkan produk susu ke dalam makanan mereka, tetapi tidak memasukkan produk hewani lainnya. Lacto-ovo-vegetarian mengkonsumsi telur dan produk susu. Suplemen vitamin mineral prenatal bisa menjadi sangat penting dalam membantu vegetarian yang hamil memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, mereka yang diperkaya dapat memberikan
berkontribusi penting untuk asupan nutrisi, terutama untuk vegan. Baik, itu saja pemaparan materi dari kami, kelompok 1. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.